Ambo ustad imbo-imbo orang mengaji kenyopak nak ambo kurui pada ambo kalau sasak ngok ambo jalan. Ya kan makan nak buaya aja. Nah, tadilah makan di simpang tiga tu. Nyo siang lo si Tony oleh kambiang seko. Ndak tahu le. Atau dia gia-gia orang satunya apa? Tu mengko namo ambo tu ustad untuang sayui tapi dape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladati ya'nil maut. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bapak pengurus dan jamaah Masjid Al-Falah, semoga semua kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Tidak ada makhluk apapun memberikan tiga itu kepada kita. Pertama, menyelamatkan kita. Kedua, merahmati kita. Ketiga, memberkahi kita. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, Nabi Muhammad kan bisa memberikan syafaat. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang tertentu itu izin dari Allah. Jadi kita tidak bisa berharap begitu juga tanpa ada izin dari Allah kepada Nabi. Maka di dalam hidup ini carilah bagaimana kita akan diselamatkan Allah jangka pendek di dunia ini, dirahmati Allah jangka pendek di dunia ini, diberkahi Allah jangka pendek di dunia ini, sampai nanti jangka panjang di akhirat. Itu tidak bisa kita harapkan syafaat Nabi. Maka setiap kita harus berusaha. Untuk itu jalannya adalah yang pertama, bertauhid kepada Allah. Ya kan? Jadi Nabi itu kaum muslimin tidak kita samakan dengan ahli nujum. Tidak kita samakan dengan tukang ramal. Tidak kita samakan dengan orang mencaliak gari-gari tangan. Nah, Nabi itu mempunyai sesuatu pedoman yang disebut oleh Allah kepada kita, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundirin. Nabi itu diutus oleh Allah
memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kenapa diberi peringatan? Manusia ini banyak pelupa, Pak. Di kalau ndak diinginkan lupa tarui. Bapak-bapak semenjak masuk Islam, semenjak salat, mana banyak orang salat hari raya, salat sunat, jo salat subuh berjamaah. Hari raya, salat hari raya itu salat sunat. Lalu siapa sudah salat subuh, nak jago-jago, Pak dah melaki orang salat sunat raya. Pak tak berusaha ya. Karena salat hari raya. Tapi masyarakat untuk salat sunat itu membeli kain sarung baru, membeli baju koko baru. Sudah salat subuh nyolataan sajadah ke lapangan tu tak boleh dikalah orang. Ya kan? Tapi salat subuh yang wajib, yang andaikan dia bisa salat 2 rakaat sunat dulu sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu kata Rasulullah. Nah, tapi orang Islam yang telah bertahun-tahun ini memahami, ya kan? Lebih bangganya salat sunat hari raya dari salat subuh berjamaah. Saya kalau membaca ini teringat Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya, fitir dan adha. Tapi kalau engkau ingin melihat orang Islam yang benar-benar beriman, lihatlah ketika salat subuh. Amboraso di Al-Falah bukan itu jo. Pada wirid 3 kali sehari. Wirid fikih, wirid tafsir, ya kan? Wirid sudah maghrib. Nah, bagaimana kita memahami? Ya kan? Jadi kebanyakan kita beragama ini, Pak, ya kan? Hendaknya kan meniru Nabi itu. Untuk apa sejarah Nabi ini kita baca? Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Untuk apa kita baca kalau kita tidak mau meniru Nabi? Ya kan? Banyak kita beragama ini, Pak, kaum muslimin sama orang senam. Orang senam kan itu, Pak. Ambo sama saudara dulu rajin tiup hari Rabu. Kalau kini jalan ya. Kan jalan pagi. Kalau agak lama awak senam tu. Kemudian para jemaah sudah tu baju basah keluar. Keringnya keluar. Napas kita ngos-ngosan. Kalau tidak dia ketiak reksona bau kambing. Tapi awak senang-senang kan. Lalu ansuran sampai sore orang senang begitu. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, makanya Nabi kaum muslimin tidak ada menyuruh memperingati hari lahirnya. Walaupun kita buatnya maulid, tidak ada Nabi nyuruh. Yang disuruh Nabi itu bagaimana engkau beragama itu, ya kan? Bisa berangsur-angsur seperti saya. Ya kan? Nabi itu bapak-bapak ketika meninggal, ya kan? Masih ada uang engkau ya ayah. Pagi tadi ada 3 dinar. Tapi lah hambo sarakah. Nan tinggal ya. Ya kan? Nan tinggal air apa? Galuak. Kalau dibasuh namanya timbo. Timbo untuk penimbo air bodoh. Itu kekayaan Nabi nan tinggal kutikonya ke meninggal. Muhammad begini coba jadi. Kabun sawitnya sekian meter. Ya kan, tokonya sekian petak. Sawahnya sekian piring.
ternaknya beribu-ribu ekor, ya kan? Gitu. Setelah mati karena lupa menginvestasikan untuk akhirat, bacakah anak binimu, ya anak binimu dong. Ya kan? Banyak terjadi. Orang yang seperti ini kaum muslimin artinya apa? Tidak memahami bagaimana seharusnya kita beragama. Ya kan? Sehingga Nabi dengan simpel menyampaikan hadis pendek, bukan ulang tahun aku yang kau pentingkan wahai umatku. Yang penting itu apa? Aksiru, perbanyaklah olehmu. Ya kan? Coba takut ujungnya. Mungkin kok nak rancaknya di sana itu, aksiru, perbanyaklah olehmu mengumpulkan harta. Ambo jalan mengaji kepada Pak itu ke Sorolangun masuk ke dalam hari kami rengke. Namanya Kecamatan Limun Tengah. Kironya di sini orang menambang ame. Kalau nan Karasaki itu ada 1,5 kilo ke dapet. Kalau gini dah arah pitihnya rame 3 juta lebih. Iya kan? Tapi saya tanya setelah wirid, ada enggak orang yang menambang emas ini yang tidak salat? Oh ada ustaznya dalam bertanya itu Ustaz aja. Pindah wudhu aja. Mendulang ameh. Coba bayangkan. Apa manusia yang banyak lupa? Kejadiannya untuk apa? Nabi itu membacakan hadis, perbanyaklah olehmu harta, bukan itu. Aksiru zikra, perbanyaklah olehmu mengingat. Mengingat apa? Sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Nama hilang kelezatan hidup tu Pak. Pertama-tama dulu sakit. Coba Pak jalik-jalik. Setiap hari manusia yang ingin memperbanyak harta, indah ada waktu untuk beribadah. Karena apa tong piti waktu tidak cukup. Gitu Pak, tidak cukup waktu untuk petong piti. Suatu saat, ya kan, dipancuang talang katura, diambil ke sambang dia, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke diraih, lah malang parasen besu, dapat sakit. Semuanya rusak, ginjal rusak, jantung rusak, paru-paru rusak, liver rusak. Biarlah habis pitih dan kau buat tadi asal penyakit lain sehat. Dia orang-orang pitih banyak tu kalau lah sakit Pak, habis lah pitih itu sadonya asalnya sehat. Coba bayangkan. Tiap hari hilang ibadah mencari pitih, mati takui. Akan doanya takui ke Jerman bau be, ke Jepang bau be, ya kan? Kau orang pintar baru be. Hanya sebut orang pintar tu dukun Pak, dukun tak semayang. Hanya sebut orang pintar. Sebab nak datang tu orang pandi. Ya kan? Jadi nanti banyak disuruh Nabi memaingi itu tidak memperbanyak arato, tidak memperbanyak kabun, tidak memperbanyak oto. Ya kan? Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Kuinda awak masing-masing kan kau mencoba tu Pak. Kita ceritakan Nabi gak kedua ya Pak. Masalah kematian Pak. Awak kan datang dah Pak. Percaya tak Pak Pak mati? Cubalah menunjuk seorang yang tak percaya mati. Biar guru sidik, guru karate, guru jitsu. Cobalah menunjuk, ambo guru karate ya saat tiba malaikat tu nanti ambo lawan. Cobalah menunjuk kat seorang, menunjuklah. Tak ada dah. Ini bapak-bapak. Ya kan? Kaum muslimin, Nabi Daud Pak, itu kan dahulu dari Nabi.
Ibrahim. Adam, Idris. Jadi dahulu Nabi Idris dari Nabi Ibrahim. Adam, Idris, Nuh. Sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Idris inilah orang yang pertama mendesain pakaian. Baso piamannya tukang nyai. Tapi kalau lah pindah orang piaman ko ke Jakarta, ndak nyai lek. Sajaleh-jaleh wae tukang nyai di piaman. Tiba di Jakarta lah tailor jenye. Nyota lah orang preman bapak tukang jahit tailor itu kan itu ya nyata. Tapi Nabi Idris itu mendesain pakaian untuk menutup aurat. Setiap jarumnya turun naik tuh Pak, kan turun naik jarum itu menjahit itu satu naik jarum subhanallah, turun subhanallah, naik subhanallah, sampai pakaian sudah. Kenapa? Karena menjahit manual. Jadi ibu-ibu ambo tunjuan kalau ingin zikir sedang manggil yang lado, jangan belindir jo. Lain terangkan ibu tu. Bapak lihat ke batu lado, lihat bisa ibu zikir. Subhanallah, subhanallah. Belindir bagi cik ibu meriangnya itu putang. Jadi malaikat maut kagum. Bagaimana? Kagum, ya Allah. Saya kagum. Idris ini dia ada mengusahakan untuk dunia. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Sambil menjahit dia tidak lupa zikir kepada engkau. Ya Allah, kalau kami malaikat zikir ke engkau tiup dati, itu tak mengherankan. Kenapa? Kami tidak punya nafsu. Bahwa Rambo mencari baliho calon wali kota, baliho calon bupati, Ambo Baputa di Riau, baliho calon gubernur. Tidak ada nama malaikat cie. Kurang susah. Kenapa malaikat tidak ikut? Dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Jadi kalau kami para malaikat zikir saja kepada engkau, itu wajar. Manusia ini punya nafsu. Ya kan? Saya kagum dengan Idris ini. Boleh enggak saya berkunjung ke rumahnya untuk berteman dengannya? InsyaAllah boleh. Tapi jangan diambil angoknya lo, jangan kau matinya lo. Enggak, bertamu saja. Mengambil roh itu kan seizin engkau ya Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Lah datang Nabi dari sini. Dia jus naga, ya kan? Ketupat bitala, ya kan? Nasi ramas beringin edi, ya kan? Gulai cancang Pak Nurdin, sup jangan orang magai, duduk lekang. Indah adanya sintu aja. Makanlah kata Nabi Idris. Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Saya tidak makan. Oh, malaikat maut berkunjung ke rumah Mbo. Lah tiba jangkonya Mbo meninggal. Cik Nabi Idris. Alun. Mbo ingin berteman dengan engkau. Engkau manusia punya hawa, punya nafsu, punya syahwat. Tapi tidak lupa kepada Allah. Jadi sekadar bakawan nyambo saya, iyo. Kalau apa, tapi bakawannya malaikat maut ko ibu, ibu minta. Indak na ibu kecen lah tahu mah. Malaikat awak akan bakawan. Salapik sekatiduran sawanta sekalang ulu gitu. Isai lia sama dia. Mamana dan jangan capek nangok dan dia capek nak. Kan? Anak dia nado jangan nalun malaki leh. Ya kan? Lah malaki anak tu.
Bah kecil malaikat maut. Ya nanti ada yang bercucu. Kalau ditanya taruh itu ya kan? Dah mau apa mati. Ya kan? Tapi Nabi Idris tawaliat Pak. Ya kan? Supaya saya semakin taat dan semakin yakin. Bukan saya tidak taat, bukan saya tidak yakin. Tapi semakin. Cubalah kamu sakit mati. Itu minta izin ke Allah. Tawaliat Pak. Kalau awak memana kalanya minta cuba mati. Yo ana kecil malaikat maut. Yo lalu alat. Langsung Nabi Idris sekolah. Lalu lah monju atau lah nyelipet tangan. Kalau Idris nang kini dah ada malaikat maut baso-baso tu. Yo karate dari belakang. Kutiku angonya tu dicabui malaikat maut ko menangi menjadi. Begitu dia menahan sakit. Mati lah dingin badan. Apa kata malaikat maut? Kalau laki ko jangko mati sebenarnya ya Allah alun. Mana benda medu ya lah. Oh boleh kan mau ko mati orang tu benda ya. Mai itu yang nak bisa. Jadi dapat setiap orang nalanya mati le do ide. Ngelama rinyo Kok itu ini orang tu sekali setahun kan misalnya pulang kampung kan. Dimohon hidup Nabi dari sebagai nyotanyo de malaikat maut bahasa nyomboca dia engkau tadi ketika angok tu dicabui engkau menderita sekali tapi tak bisa bersuara lagi bahasa kinya. Kalau di kampung uang kambiang tak 20 ikut ndak didabiah kambiang tu dong di kabek sehari-hari kakinya tu dikubah itu ke 20 ikut jo pisau ndak tajam di kumpulan sakitnya lebih sakit dari itu itu Nabi Idris Pak. Indah orang kayo nak mau zakat kan masih banyak orang kayo nak lalu berzakat ya kan? Kalau semua orang kaya sudah mau berzakat Pak tidak ada anak-anak miskin yang putus sekolah di negeri kita ini nan banyak tu sampai di kaya hari hujan payung kapi inyo takaja onda nyeri kok kemakan oleh ayam nyo dah biar yang sakit akhirnya nyo usia ini lalu dia saji kalau garin tu nak diusia ini ini ya kan itu Nabi Idris salah. Kemudian Nabi Ibrahim Pak, pekerjaannya setiap hari ini selain dari beribadah dia benar-benar bisa menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi umurnya panjang kira-kira 300 tahun dia kaya. Tapi diseimbangkannya antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap hari Pak ada catering. Terimanya pesan enggak lele. Pokoknya menyediakan catering. Jam-jam makan, kurangnya jamu pulang makan. Punya gelo piti. Sepanjang hidupnya itu korban dari raya wajib 1000 ekor kambing, 100 ekor jawi. Karena dia memang kaya. Tapi kaya pemurah. Ya kan? Ini Bapak. Kalau kini orang kaya Pak, banyak membeli tanah. Sinan ada tanahnya. Kalau mati, tanah itu terpakai sepanjang badannya. Karena tanah pun tak mungkin awak rugi, ragonya naik terus. Ya kan? Aku jika rago tanah aku naik, awak sakit mati. Habis ini mudah tinggal sampai idahnya nyo laki jo pacar lamonyo. Wah cutu dalam kubur jelia. Tanah namanya tadinya jual laki barunya. Jadi kalau ada apa nan datang kini nan datang kok kali terengah kejeden. Alai ada tanah apa banyak abu ila rumah kafis.
Ya kan? Buatlah pesantren. Ya kan? Jangan nak mencari-cari kayu untuk awak je lah. Baraka makan awak lah kayu apa. Ambo ustaz imbo-imbo orang mengaji kenyo pak nak ambo kurui pada ambo kalau sasak ngok ambo jalan. Ya kan makan nak buaya aja. Nah, tadilah makan di simpang tiga tu. Nyo asyik lo si Tony gulai kambing seko. Ndak tahu le. Atau dia gaya-gaya orang satunya apa? Tu mengko namo ambo tu ustaz untuang sayui tapi dape. Jadi nama-nama tanah banyak manfaatkanlah untuk agama Allah. Kalau banyak anak-anak kita di pesantren jadi ulama pak. Coba bayangkan. Bara sedekah jariah yang dapat lakukan tu maili taruh. Sebanyak tu orang mendidik di sini, sebanyak tu orang beribadah. Ya kan? Ini. Jangan tanah rumah kos ke rumah kos ya Pak Wei. Ambo nak melarang nak kok kumpul rumah kos lah, buat dekat kampus. Tapi jadi persewan ke mahasiswa. Sampai sininya. Ya kan? Akhirnya orang berumah kos kok Pak. Ndaknya tanya apa kok mahasiswa kok orang tuanya nak mampu anak yatim. Alam baik, alam punya baik. Itu tengkulak itu namanya apa? Untuk apa-apa lah nama dua dari ambo umur 50. Di martabak Mesir 2. Tu espokat 3 kali. Ya kan? Kalau baju berada sekali pakai cenggil lo ada orang. Ambo kalau Pak tanya gini tu ma baju Ustaz, yo nak pakai gini Pak. Dan di rumah ada baju dia lu tahu leh. Kalau pakai apa? Bisa besoknya lagi ada orang baju ndak bajai, ndak berpola. Ya kan? Bertutui ke muka, bertutui ke bawah, berkabik di tengah. Namo awak hilang sekali tu Pak. Bau mai tu kemari leh. Sudahnya mandi orang bau mai tu kemari salat leh. Hilang gala, hilang reputasi, hilang apa saja manusia nan tinggi pangkat, nan tinggi kedudukan, nan banyak titel, kalau lah mati main. Hebat ayam dari awal. Pernah anak ayam bertanya ke induknya, ma, iya nak, manusia banyak nagalanya ma, BELC, MA, DRS, profesor. Awak bamang ku ayam, sabar selamat nak. Manusia tu kalau lah mati mai namanya, namanya saya tidak sebut orang mai. Awak kalau lah mati terkenal nak ada ayam geprek, ada ayam lado hijau, ada ayam kecap, ada ayam tong, ya kan? Banyak kalau awak kalau mati aja, ya kan? Apa profesor, doktor, insinyur, LC, banyak kalau orang ini Pak. Itu kalau lah mati hilang. Dek pemerintah saya tidak boleh disuruh itu Pak. Cuma kartu penduduk Pak, le do titel. Tidak boleh. Tidak temu di kartu itu pendek. Ya kan? Nah, cuma kalau ambo de Pak Dr. Andes Haji Ristawardi Datuk Marajo Golden Stick. Li temu di kartu penduduk tu. Tidak. Hanya gue Serista Wardi. Apalah ilah mati. Tak ada nama itu lagi. Mayat. Kalau lah jadi mayat tu bah. Tabuh di gua tigo badan baganju balik pulang ke tampai asa mula jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun lah ayat pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi ayat bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujukan mai yang salat sampai takbir. Sudah tu mauju ke pasaru, iyo ke pandang pakuburan. Tak boleh di liang lahat tanah sekapa bapa kalang. Mai yang madok kebilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tataga mejan nanduo
majalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Ya tak? Coba ulang balik. Membaca itu balik ulang lah. Apa dah? Kini pertanyaan ambo, sayang orang kawininya. Kalau mati bininya tu, dah ditimbun kubur. Lemu hanya membuat pondok-pondok ketek sana. Tunjuk niam bini kau gak sepakan le dah. Nah, ada dapat alun tumbuh rumput di kubur bini itu lain jodoh bini dia. Ya kan? Jadi kalau kita sayang kepada Rasulullah, bukan mengingat hari lahirnya, tapi ingatlah sunnahnya, jalankan sunnahnya itu. Ya kan? Nabi itu untuk apa itu ingat-ingat hari lahirnya tu Pak? Inilah dijamin mesut. Seru kok. Rista Wardi ko lah Pak. Nyo lahir tanggal 10 bulan Juni 9 balik 52. Ya kan? Tiba 10 Juni 9 balik 2025 tu nang kribo kan ulang tahun nang ke-73 tu. Sapakan hari ulang tahun tu tiba melekat ke rumah hamba kelima ni. Rista Wardi, yo. Waang pas hari layang tu nanti waang mati je. Lemo jombo ulang tahun. Jalan ulang tahun Pak, mengaji saya tak payah boleh. Yo tanya dia anak, ya, kau jadual ayah sih, kau gini mana payah. Cari di kau dah. Tu ayah ke mati tanggal segitu tu, lanyo laporan dia melekat. Ya kan? Atau ulang tahun apa jingkrak apa panggil namanya band organ tunggal ulang tahun pernikahan nan ke-50 pernikahan emas tu apa besuk-suknya bini apa tu tangan tu lah meretek tu wak dah kaya 50 tahun sudah nikah ke lah kaya tu umur 25 saya wak nikah Pak 50 tahun sampai menikah lah 75 umur tu lebih-lebih orang kini lambek bini Pak tak ada LGBT entahlah dia banyak orang kini sampai puluh umur dunia bini ya kan? Ambo dulu boleh tangkek jadi karyawan Pak Bini lah. Mau kecil engkau biaya, mau biaya engkau Bini lah. Ya kan? Dia jadi karyawan tetap. Rancak awak capek Bini itu. Ya kan? Kemudian dapet lo dalam lamin. Ya kan? Dapet dalam lamin tu bapak itu bergaul je nyon tak ada senyo men lah. 10 bulan sudah tu lah ya. Kalau 10 bulan tu tak ada Pak. Nyonan itu awak sudah nikah kok 3 bulan dah lahir sana. Tu datang kepala awak dia. Ya kan? Jadi ke depan apa saja hari-hari Islam ini, ya kan? Yang akan kita ingat itu sunnah Nabi. Kalau kita beramal sesuai dengan sunnah, maka kita tidak menyelisihi Nabi. Kalau kita tidak menyelisihi Nabi, kita sapayong jana Nabi. Iya kan? Jalan Nabi Pak untuk awak saya tidak perlu ulang tahun tu. Pak jangan ingat-ingat ulang tahun pernikahannya lah. Mula mencari anak orang apa tu Pak meretek-retek tu. Nyonya suruh ada anaknya apa menyuai mama menyuai papa itu. Jatuh sendok tu. Tangan tu lah digarak. Awak lagai. Digarak namanya di kampung lah digarak jatuh. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita jalikan Nabi Ibrahim tadi. Umurlah Nabi 280-an. Rupalah disuruh malaikat maut mencari angoknya. Dari jauh malaikat maut tu Pak meretek mencari Nabi Ibrahim tu. Bapak itu. Nyo caliak hidung menyabui Allah, nyo caliak mata menyabui Allah. Sado tubuh Nabi Ibrahim tu wacayo. Apa ambil angoknya tu. Iya kan? Amanyamarnya jadi orang pikun. Jadi orang pikunnya jadi manusia pikun. Nyo bimbang Nabi Ibrahim. Naik ke rumah lo nyet.
Pandai Nabi Ibrahim kau so tinggi pak binyi. Tiba di rumah, ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Dikata ngahan nasi. Lai makan malaikat maut tadi lai pinyo masuk ke hidungnya, ke telinganya. Nye kamuncung masuk nye itulah awak kalau lagai pedang aja. Tak tentu nama muncung aja. Nyo tolong Nabi Ibrahim. Hendaklah nyo mengganggu muncungnya doh. Manyo kamu mengganggu muncung, nyo malaikat nak makan. Ya kan? Itulah permisinya kan. Permisinya Pak. Nyo masuk Nabi Ibrahim piti ke sakunya. Ambo tak butuh ikut aja. Dia kata lo dapat berjalan insyaallah. Alun 10 langkah malaikat maut ko paila do. Nabi Ibrahim mendoa, ya Allah. Ambo rela mati hari kini ya Allah. Dalante yang ngana bo kalau pikun serupa gae tadi. Jalai kaba ibadah